selamat siang. Waalaikumsalam Bu Farida, selamat siang. Iya, Ada apa hmm, ini Bu Farida? begini Bu, maaf Bu mengganggu. Adakah waktu sebentar? Oh, saat ini? Iya Bu, Hmm, bagaimana? ya bisa Bu. Silakan duduk Bu Farida. Iya, Kok terima kasih Bu. ya, kok Bu Farida tampak pucat ini tidak seperti biasanya? Oh, iya. Kira-kira apa Bu yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Iya Bu, ini saya kelihatan pucat banget ya Bu. Begini, sebenarnya saya mau sharing tentang permasalahan siswa dengan pembelajaran matematika materi FEB di kelas 6 dan Ya. meminta bantuan pada Bu Yuli untuk mencari solusi dan mengatasi masalah tersebut, Bu. Bagaimana? Oh, ya. Baiklah Bu, Bu Farida, kalau boleh tahu ini ya Bu, ada apa ya dengan pembelajaran matematika materi EPB di kelas 6 Bu? Begini, Bu. Pada pembelajaran matematika, materi FEB di kelas saya di kelas 6, Mhm. 80% dari satu kelas itu nilainya di bawah KKM semua, Bu. Oh ya? Iya, padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, tetapi Hmm. masih saja siswa sepertinya tidak paham, Bu. Antusias dalam pembelajarannya itu kurang sekali. Oh begitu ya? Iya, Ya. Bu. Mhm. Hmm, Kira-kira ini ya Bu ya, yang membuat siswa nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM itu sebenarnya apa menurut Bu Farida? hmm, Menurut saya itu, Ya. saya kira siswa ya itu kayaknya malas belajar deh, Bu. Kalau saya berikan Hmm. pertanyaan, mereka diam. Kemudian tidak dapat menjawab. Dalam pembelajaran pun mereka sering rame sendiri. Bahkan sudah Mhm. saya tegur, tapi nanti selang beberapa waktu mereka itu rame lagi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Ya, Oh, kira-kira ini, Bu, ya. siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran matematika yang Bu Farida sampaikan? Kalau saya lihat siswa Hmm. itu kayaknya kurang antusias Bu dalam Hmm. pembelajaran begitu Bu Yuli. Oh, jadi motivasinya kurang begitu ya? Iya Bu, betul. Oke. Biasanya Bu Farida itu menggunakan media apa ketika mengajar? Biasanya itu saya hanya menggunakan buku teks Bu itu yang dari pemerintah itu loh yang kemarin dibagikan. Kemudian Oh, ya. selain itu juga saya hanya mencatatkan di papan tulis Bu. Hmm. Oh, jadi Bu Farida itu mengajar hanya menggunakan buku teks dan juga Iya, kadang mencatat seperti itu ya Bu ya? iya Bu. Hmm. Mm, Selain itu Bu Farida menggunakan apa lagi? Apa ya Bu? Saya bingung juga nih makanya tanya ke Bu Yuli. Gimana ini Bu? Iya, bingung Iya. ibu ya. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Bu Farida sudah belum, sudah pernah atau belum mencoba metode pembelajaran yang lain? Kalau metode yang lain itu biasanya saya dengan diskusi, Bu. Oke, diskusi ya Bu, ya baik-baik. Ya, Bu. Hmm, Menurut Bu Farida, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira upaya Bu Farida itu dengan menggunakan buku teks, Ya, mencatat mencatat di papan tulis dan ya, diskusi berada ya. di posisi angka berapa itu untuk membuat anak fokus dan memahami materi EPB tersebut? Menurut saya itu posisi upayanya masih di angka 5, Bu. Karena ya Hmm. begitu hasil belajar siswa belum meningkat secara signifikan, Bu. Oh ya baik. Jadi Ya, masih di posisi 5 ya Bu untuk upayanya iya, ya. iya betul sekali, Hmm. Bu. Jadi begini Bu, kalau boleh saya simpulkan ini,
dari Iya. yang kita bicarakan tadi. Anak-anak kelas 6 yang Bu Farida ajar itu Ya, nilainya rendah, banyak iya, yang di bawah KKM. iya, Karena ketika diajar kurang antusias dalam betul. belajar dan Iya, motivasinya rendah begitu ya Bu ya. iya. Nah, menurut Bu Farida ini, ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran? Kan sebelumnya mereka itu kurang fokus ya Bu Iya, ya. iya, betul. Hmm. Bu Farida terpikirkan tidak? Kira-kira apa ini yang cocok agar siswa itu fokus? Tidak seperti kemarin Bu. Kalau cara lain itu, ini Bu, saya ingat di kelas kita itu kan ada proyektor ya Bu. Mungkin Ya, itu bisa digunakan ya Bu ya? oh ya ya Bu itu. Memang kita punya beberapa proyektor Bu. Iya betul. Kalau saya menggunakan proyektor untuk menayangkan video, kemudian menayangkan PowerPoint, itu bagaimana ya Bu? Nah, itu ide bagus sekali Bu Farida. Oke, iya Bu, betul sekali ya Bu. Iya, Eh, ada video pembelajaran atau PPT yang Ibu punyai? ada Bu, tapi belum saya gunakan. Oh, begitu. Ya, Iya, ada mhm. hal lain lagi yang mungkin bisa Bu Farida lakukan? Untuk hal lain, saya akan memberikan latihan soal kepada anak, kemudian Ya. penggunaan alat peraga yang kontekstual, yaitu berupa permen, dan penggunaan handphone sebagai media pembelajaran dengan bahan ajar yang berbasis game, ya seperti contohnya itu pakai Quizzes, Bu. Wah, mantap sekali itu, Bu. Ya, Tunggu, itu rencana yang bagus sekali. Nah, ya, kira-kira ini dengan ide Bu Farida tadi ya, ya. bisa tidak membantu merubah siswa yang dulunya kurang fokus, motivasinya rendah, menjadi lebih antusias dalam pembelajaran? Hmm, kalau itu saya kira sangat bisa Bu memotivasi siswa karena apa? Dengan memberikan latihan soal pada siswa, siswa akan lebih memahami FEB karena setelah diberi penjelasan langsung, mereka bisa mengerjakan soal latihan tersebut Bu. Kemudian dengan menggunakan alat peraga kontekstual berupa permen, anak itu menjadi lebih mudah memahami karena langsung memperagakan cara mencari FEB dari dua bilangan. Tentunya dengan benda konkret, Bu, yang Ya, disukai oleh anak. betul, Nah, betul. sedangkan dengan bahan ajar berupa games, kemudian melalui handphone, itu juga sudah jelas sekali, Bu, karena anak sekarang itu kan kecanduan dengan games ya, Bu. Artinya mereka itu sangat menyukai game sehingga jika bahan ajar dibuat dengan games, maka mereka akan menjadi sangat antusias begitu, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Iya, Ya. Nah, dari yang sudah Bu Farida sampaikan tadi ya, Bu ya, ya. eh, bisa tidak Bu Farida menceritakan kembali kelak apa yang akan dilakukan oleh Bu Farida? Hmm, bisa Bu, bisa sekali Bu. Kedepannya, pada Mm, saat saya mengajar matematika, materi FEB, saya akan menggunakan proyektor untuk menayangkan media PowerPoint atau video pembelajaran. Nah, kemudian siswa melakukan percobaan mencari FEB menggunakan alat peraga konkret berupa permen untuk bilangan yang sedikit dan untuk bilangan banyak. Anak-anak itu dikenalkan dengan mencari FEB menggunakan pohon faktor, Bu. Nah, ya, kemudian setelah itu mereka mengerjakan latihan soal FEB. Nah, tentunya agar pembelajaran tidak monoton, jangan lupa kita menggunakan ataupun memanfaatkan gadget agar bisa lebih menarik lagi begitu, Bu. wah, luar biasa, Bu. Itu Iya, rencana yang sangat bagus. iya. Ya, jadi Terima kasih Bu Yuli. Bu Farida ini sebenarnya itu sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri itu ya. Itu Iya, perlu dicoba, Bu. iya Bu. Siap Bu, akan saya coba Bu. Oke. Nah, kira-kira
komitmen apa Bu yang akan dilakukan oleh Bu Farida selanjutnya? Komitmen yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu Ya. mulai besok saya akan menyiapkan media-media, misalkan seperti PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian tadi ada contohnya menggunakan permen atau benda konkret lainnya yang relevan. Kemudian selingannya, jangan lupa Bu, tadi sudah jelaskan kita menggunakan gadget untuk bisa lebih menarik lagi dalam pembelajaran. Oke, baiklah Bu. Ya, terus ini Bu, lalu Ya, siapa yang bagaimana? akan membantu Bu Farida ini untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang akan membantu saya dalam melaksanakan komitmen itu adalah itu rekan sejawat saya, Bu, yaitu Pak Hmm. Wingit yang akan membantu saya, Bu, begitu. Oh iya 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 ya, saya tahu itu Pak Wingit yang pinter IT itu ya Bu ya? Iya, iya Bu Yuli betul Ya. sekali ya. Ya, bagus Bu itu jadi Iya, Bu Farida itu nanti bisa sharing bersama Pak Wingit apabila ya, Bu Farida menemui kendala dalam pembuatan PowerPoint atau ya, video pembelajaran maupun dalam penggunaan gadget untuk membuat ya. bahan ajar yang berbasis game. Saya yakin Bu Farida itu bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga berhasil ya Bu, tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih Bu Yuli. Insya Allah saya tetap semangat. Ya, Saya akan mencobanya Bu Yuli. ya, Bu Farida. Bagaimana Bu sekarang perasaan Bu Farida setelah kita berbincang ini? Iya, alhamdulillah Bu Yuli, perasaan saya wah itu sekarang plong dan lega sekali Bu, karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah ada solusinya untuk kedepannya Bu. Tentunya dengan kita sharing ya Bu, ini begini. Terima kasih Bu Yuli. Ya, alhamdulillah Bu Farida, saya ikut senang. Bu Farida itu sudah menyelesaikan masalahnya sendiri itu loh. Iya, terima kasih ya Bu Yuli sudah dapat membantu saya ini mencari solusi atas apa permasalahan yang saya hadapi Bu Yuli. Ya Bu Farida, sama-sama sudah sewajarnya kita sesama rekan saling Iya, membantu untuk ya Bu. ya sharing lah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terima Ya, kasih kembali Bu Farida. terima kasih Bu Yuli. Mohon izin, saya mau kembali ke kelas nih Bu Yuli. Ini ternyata jam pelajaran sudah masuk. Nggak terasa ya Bu Yuli, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Ya, Oh iya iya monggo Bu ya. Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Farida, silakan monggo. Oke, monggo. Ya, siap. Eh, monggo Mbak Yuli. Selamat siang Bu Farida. Ya, Bagaimana selamat siang. kabarnya Bu? Ya, selamat siang Bu Yuli. Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga keadaan Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Tapi maaf Bu, saya boleh mengganggu waktunya sebentar. Oh iya ya Bu, silahkan. Tidak apa-apa. Silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu Farida. Iya, ada apa Bu Yuli ya? Kalau saya lihat wajah Bu Yuli itu tampak murung, tidak seperti biasanya. Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Yuli? Iya Bu, begini ya Bu, ada Ya, hal yang ingin saya bicarakan iya, iya, terkait permasalahan kelas Bu. iya. Jadi saya itu merasa tidak nyaman dengan Hmm, perilaku salah satu murid saya yang bernama Danang Bu. iya, Saya melihat Danang itu suka sekali berkelahi. iya, Terus dia juga suka membuli teman-temannya dengan mengejek itu loh Bu, iya. mengata-ngatai nama orang tua teman-temannya seperti itu Bu. Iya ya Bu. Jadi ada murid Bu Yuli ya yang perilakunya kurang terpuji begitu ya Bu Yuli ya. Iya benar Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini Bu? Saya berharap itu saya mendapatkan solusi Bu dari diskusi kali ini Bu, untuk Oh, menghadapi Danang itu loh. iya iya. Jadi setelah diskusi nantinya Ibu mendapatkan solusi begitu ya Bu Yulia?
Nggih, Bu, ya, betul. Oke, baiklah Bu. Berkaitan dengan perilaku anak di kelas Bu Yuli itu, menurut Bu Yuli, perilaku anak yang baik itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, anak Ya, yang perilakunya baik itu ya yang disiplin, ya, yang taat aturan, betul yang Bu. sopan, ya Hmm, baik kepada guru maupun kepada ya, teman-temannya, ya, tidak suka berkelahi, tidak ya, suka membuli, dia ya. juga merespon aktif lah dalam pembelajaran. Menurut saya Hmm. perilaku anak yang baik ya seperti itu, Bu. Oh iya ya Bu, ya saya sepakat begitu Bu. Tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda ya Bu, setiap anak Ya, itu. Oh iya, baiklah Bu. Anak yang baik itu tentu perilakunya juga baik Bu, seperti sopan, kemudian baik kepada guru maupun kepada teman-teman. Nah, dan juga aktif merespon dalam pembelajaran yang sudah tadi Bu Yuli sebutkan ya Bu Yuli ya. ya benar Bu, ya, ya. Ya, kalau menurut Bu Yuli, sekarang anak tersebut, kalau diposisikan angka 1 sampai 10, itu di posisi angka berapa ya Bu Yuli ya? Kalau diposisikan angka itu menurut saya ya Bu, Danang Ya, itu berada di posisi angka 5 Bu. iya, Kenapa di angka 5? Ya karena kelakuannya itu Bu, kurang iya Bu. sopan, sering berkelahi, sering membuli dengan mengejek teman-temannya, serta kurang fokus dalam pembelajaran karena suka main sendiri, Bu. Terus Oh, tidak memperhatikan pembelajaran itu loh, Bu. iya. Oh, begitu ya Bu, ya, ya, ya. Kalau diposisikan angka 5, Danang itu gimana ya Bu? Karena perilakunya tersebut ya Bu. Jadi diposisikan di angka 5, begitu ya Bu? Iya, Bu. Hmm. Nah, menurut Bu Yuli, kira-kira apa penyebab Danang ini memiliki perilaku yang demikian itu, Bu? Mungkin begini ya, Bu, Iya, menurut saya Danang iya, berperilaku demikian itu karena dia itu kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, Bu. iya. Yang saya tahu itu dia berasal dari keluarga yang broken home. Oh, Artinya iya, ayah ibunya itu bercerai, Bu. Sehingga iya, Danang itu tinggal dengan neneknya yang sudah tua lagi, Bu. iya. Mm-mm. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Danang itu dari keluarga yang broken home, istilahnya begitu ya, Bu. Iya, Tentunya Bu. dia itu kurang kasih sayang, kemudian kurang kasih sayang perhatian juga yang utuh dari orang tuanya. Nah, sehingga sebagai pelampiasannya dan ketidaknyamanannya itu dia berperilaku kurang baik ya Bu seperti itu. Ya, benar begitu, Bu. Iya, pernah ada upaya tidak Bu yang dilakukan Bu Yuli untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Danang? Hmm, ya sebenarnya pernah, Bu. Ya, saya itu ya upayanya itu sebatas menasehatinya saja Ya, dan menegurnya untuk ya, lebih ya. fokus dalam pembelajaran. Oh, itu juga sudah bagus, Bu. Itu juga merupakan upaya untuk mengatasi perilaku Danang. Tapi menurut Bu Yuli, apakah ada cara lain untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Kalau cara lain, Hmm, mungkin saya akan mengajak Danang ya Bu, ya, untuk berbicara dari hati ke hati lah, di tempat ya, yang nyaman, ya, tenang. Contohnya betul. di taman sekolah Bu, di Ya, sela-sela pembelajaran, agar tidak mengganggu murid yang lain yang sedang belajar. ya, Kemudian saya mungkin akan melakukan tahapan segitiga restitusi Bu terhadap ya, permasalahan Danang ini. ya, Sehingga Danang ini berubah menjadi anak yang berperilaku baik, itu ya, lahir dari nilai-nilai kebaikan yang dia yakini ya, untuk dirinya sendiri, bukan ya. karena takut terhadap Hmm. hukuman atau terhadap sanksi seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu. Ya. Oh, itu ide bagus sekali, Bu Yuli. Nah, Ibu akan mengajak Danang berbicara dari hati ke hati, kemudian
melaksanakan tahapan segitiga restitusi agar Danang menyadari kesalahannya sendiri dan kembali ke keyakinan kelas serta keyakinan sekolah yang sudah disepakati ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian ada hal lain lagi nggak Bu yang bisa dilakukan selain melaksanakan segitiga restitusi? Mungkin yang ini kali ini mungkin saya juga akan memanggil orang tuanya Bu, orang tua Ya, Danang ini, ya. khususnya ibunya untuk memberitahu tentang tingkah laku Danang di Ya, sekolah dan bagaimana seharusnya orang tua memberikan perhatian terhadap anaknya ya, nanti di rumah seperti itu. ya Saya Bu. juga meminta bantuan pada Bu Tarmi untuk Ya, memberikan pemahaman kepada orang tua Danang tentang ya, situasi yang terjadi pada Danang. ya. Dan bagaimana sih orang tua Danang seharusnya memperhatikan anaknya seperti itu, Bu. Wah, mantap sekali itu Bu Yuli. Kalau boleh tahu, kenapa harus Bu Tarmi ya Bu? Kalau Bu Tarmi itu kan guru yang paling senior di sekolah saya, Bu. Ya, Orangnya sabar, pengertian, ya. ya semua orang tua wali murid di lingkungan sekolah saya itu dulunya muridnya Bu Tarmi, Bu. Jadi Hmm. ya nanti orang tua Danang itu aganlah kepada Bu Tarmi. Bagaimana menurut Ibu? Oh, wah, benar juga itu ya Bu. Melibatkan guru yang lebih berpengalaman, apalagi yang orangnya sabar, kemudian untuk membantu Bu Yuli dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang Bu Yuli lakukan itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya ukuran keberhasilan dari upaya ini ya seperti yang saya harapkan, Bu. Ya, Seperti Danang perilakunya ya berubah menjadi anak ya, yang berperilaku yang lebih baik, yang tadinya kurang ya, sopan menjadi sopan, yang ya, tadinya suka berkelahi menjadi lebih menyayangi dan menghormati teman-temannya dan tidak membuli lagi seperti itu. Dan yang lebih penting perilaku Danang ini sesuai dengan keyakinan yang sudah dia sepakati. Paling ya, tidak kesadarannya menjadi lebih baik itu timbul karena keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan yang dia yakini bukan karena dirinya nanti takut terhadap hukuman atau sanksi seperti itu. ya, Dan orang tuanya Danang itu pun saya harapkan lebih perhatian lagi terhadap Danang karena yang Danang lakukan seperti ini kan akibat kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya seperti itu. ya, betul sekali. Hal ini saya yakin akan berpengaruh terhadap hasil belajar Danang. Danang nantinya bisa mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya Danang ini anaknya pintar loh, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, itu udah luar biasa sekali, Bu Yuli. Jadi, itu untuk ukuran keberhasilan ya, Bu. Kemudian Danang Ya, itu berubah menjadi baik karena keyakinan terhadap nilai kebaikan yang dia yakini juga. Kemudian orang tuanya pun juga berubah menjadi lebih perhatian, kemudian memberikan kasih sayang yang lebih untuk Danang dan memberikan efek terhadap pembelajaran Danang. Nah, untuk mencapai nilai-nilai yang baik pula tentunya Bu Yuli, karena sebenarnya tadi yang sudah dibicarakan Bu Yuli itu, Danang itu anaknya pinter ya Bu. Mungkin seperti itu Bu juga ya Bu Yuli. Jadi iya, Bu. orang tua Iya, benar-benar yang seperti itu, Bu. ya dari Bronken itu sangat berpengaruh ya terhadap pembelajaran anak ya tentunya Bu Yuli. Sangat, Bu. Iya. Iya, Bu. Benar sekali. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bu Yuli terhadap permasalahan ini? Nah, terhadap upaya yang nantinya akan Bu Yuli lakukan nanti, bagaimana Bu? Saya akan melaksanakan upaya-upaya tersebut seperti untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Ya, Sepertinya besok, Bu. ya, Maaf.
Ya, Mhm. insya Allah besok ya, itu Iya, kan lebih Bu. cepat, lebih baik seperti itulah. Iya. Dan untuk menghadirkan orang tua Danang itu, khususnya ibunya itu pada hari Sabtu. Iya. Karena kalau hari Sabtu itu ibunya Danang itu libur dari pekerjaannya. Nah, Iya. kalau hari Sabtu juga Bu Tarmi itu waktunya santai. Karena Mhm. kelasnya itu kan pelajaran PJOK, Bu. Oke. Sehingga Iya. waktu Bu Tarmi untuk membantu saya berbicara dengan orang tua Danang itu akan lebih leluasa, Bu. Oh, iya, iya, iya. Jadi upaya yang akan dilakukan terhadap Danang akan dilaksanakan besok ya, Bu, hari Sabtu? Iya, Heeh. Bu. Dan kemudian menghadirkan orang tua juga ya, Bu, dibantu oleh Bu Tarmi selaku guru senior yang di SD Bu Yuli pada hari Sabtu juga. Mungkin karena waktunya lebih enak ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ibunya Danang libur, kemudian Bu Tarmi juga kebetulan lagi pembelajaran PJOK. Seperti itu ya, Bu. Bagus sekali, Bu Yuli. Itu ide yang luar biasa. Iya, Bu. Terima kasih itu, Bu. Iya. Baiklah, Bu Yuli. Saya simpulkan dari awal bahwa ada siswa yang bermasalah, ya, Bu Yuli. Iya, Bu. Perilakunya kurang sopan, kemudian sering berkelahi, suka membuli teman-temannya, dan juga kurang fokus pada pembelajarannya, sehingga nilai-nilainya kurang baik. Padahal sebenarnya Danang itu anak yang pintar ya, Bu Yuli. Iya, Bu. Dan Bu Yuli juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Saya kira idenya sudah bagus, Bu, dengan melakukan segitiga restitusi. Kemudian berbicara dengan orang tua si anak, serta meminta bantuan guru senior untuk mendampingi pada saat membicarakan permasalahan ini. Tentunya dengan orang tua juga ya, Bu. Nah, Iya. bagaimana nih perasaannya Bu Yuli sekarang setelah kita melakukan sharing ini menurut Bu Yuli? Wah, perasaan saya itu jadi plong, Bu, jadi lega. Iya, Saya iya, tadinya itu tidak terfikirkan begitu, Bu. Bagaimana iya. ya cara menghadapi Danang ini. Tapi Hmm, setelah berbicara dengan Bu Farida, iya. dari sharing ini kok rasanya saya dapat pencerahan itu loh, Bu. Terima kasih, Bu, alhamdulillah ini. Iya, alhamdulillah Bu Yuli, saya juga ikut senang. Saya tidak sabar ini mendengar keberhasilan dari upaya Bu Yuli. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya. Ya, Bu, baik. Segera Iya. nanti saya akan kabari ke Bu Farida. Oke, semoga lancar Bu Yuli karena ini adalah tujuan yang baik dari kita untuk kebaikan Danang. Nah, tapi insya Allah berhasil ya Bu Yuli. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, Pokoknya nanti progres-progres dari upaya yang saya lakukan, saya ya, akan selalu mengabari Bu Farida. Terima ya. kasih Bu Farida atas waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli dengan senang hati sudah sempat sepantasnya dan seharusnya kita sebagai sesama rekan sejawat, sesama guru, kita bisa sharing Bu Yuli dalam permasalahan apapun agar menemukan solusi yang terbaik. Begitu ya Bu Yuli? Ya Bu, terima Ya, kasih. terima kasih. Selalu sehat ya Bu. Ya, Izin sama-sama Bu saya kembali ke Yuli. kelas. Ini saya sudah bisa Ya, tersenyum kembali. ya, sama-sama Bu Yuli. Saya juga udah senang sekali. Monggo Bu Yuli, saya juga mau kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, coaching kita kali ini sudah selesai. Nah, kita mulai evaluasi ya, Bu Yuli. Yang pertama dengan coaching supervisi akademik, tentunya dengan praktek model Tirta ini, langkah dalam model Tirta itu kan ada T itu adalah tujuan Bu Yuli. Nah, menyampaikan tujuan dalam coaching itu untuk saya bagaimana Bu Yuli? Ya, menurut saya Bu Farida tadi pada bagian pembuka sudah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan Ya, sesi coaching dan ya, memperjelas arah proses coaching yang berlangsung. ya, sama Bu Yuli. Betul sekali. Nah, kalau Bu Yuli juga sama itu
dalam tadi bagian membuka coachnya sudah bagus sekali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka mengenai tujuan, kemudian sesi coaching, dan memperjelas juga arah proses pada coaching berlangsung tersebut. Nah, kemudian monggo Bu Yuli yang kedua. Ya, Menurut Mbak Yuli, langkah tirta yang kedua itu kan saya. Identitas ya Bu, identifikasi. Ya, identifikasi. Menurut saya itu Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang mengarah pada identifikasi dari potensi koci untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, seperti itu Bu. Ya. Ibu juga telah memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama saya juga dengan tadi Bu Yuli memberikan pertanyaan dan umpan balik, kemudian mengarah dengan identifikasi potensi kunci tentunya. Kemudian pertanyaannya pun sudah mengarah juga dengan identifikasi dari potensi yang coach miliki. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, coach juga tadi Bu Yuli jadi coach memberikan umpan balik yang tepat dan mengarah begitu Bu Yuli. Nah, selanjutnya yaitu di rencana aksi ya Bu Yuli. Yang saya lihat dari Bali sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi sebagai coach ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi udah ada pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach dan dapat mengarahkan coach pada rencana aksi. Kemudian dan bisa juga menyelesaikan masalahnya. Nah, sebagai coach juga tadi Bu Yuli sudah memberikan umpan balik ya berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coach begitu Bu Yuli. Ya. Menurut saya juga Bu Farida tadi pada saat menjadi coach, Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan terbuka yang disampaikan itu dapat mengarahkan saya sebagai coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Ibu juga tadi juga sudah memberikan umpan balik, hebat, wah, luar biasa, itu kan merupakan penguatan atas rencana yang diutarakan oleh coach. Ya, terima kasih Bu Yuli. Yang terakhir yaitu tanggung jawab Bu Yuli. Ya, tanggung jawab. Nah, tanggung di sini jawab ini ya gimana? Kegiatannya itu kan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi yang saya amati Ibu sebagai coach sudah mampu ini mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dan dengan segera agar tidak berlarut-larut dan agar bisa mengembalikan performa kinerja coach di lingkungan kerjanya kembali. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama juga ya dengan Bu Yuli juga tadi sudah mampu mengarahkan coach juga untuk membuat suatu komitmen, kemudian ke arah yang lebih baik lagi, menghadapi keadaan yang tadi banyak sekali permasalahan ya Bu Yuli, dan tentunya kita cepat untuk ditindaklanjuti begitu. Jadi jangan berlarut-larut begitu ya Bu Yuli. Jadi sudah bagus, kemudian mengembalikan juga sama tadi performa kinerja coach di lingkungan kerjanya begitu Bu Yuli. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Yuli atas evaluasinya. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching dalam supervisi akademik sudah selesai ya Bu Yuli. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Spira, Bu Anita, dan selesai ini coaching saya dengan Bu Yuli.